Apalagi? Pemirsa, saat ini Richard Eliezer tengah dimintai keterangan oleh Majelis Hakim, dan untuk mengetahui seperti apa jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita bergabung bersama dengan jurnalis MJN ada Febrian Ahmad langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Febrian. Apa saja hal yang tengah digali dari keterangan Richard Eliezer saat ini? Selamat siang Abdi, dan kami masih dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan memang ada beberapa hal yang sudah diungkapkan oleh Richard Eliezer dan juga ditanyakan langsung oleh Majelis Hakim. Tentunya hal ini masih berkaitan dengan interaksi antara ketiganya sepanjang kejadian, baik itu sebelum pembunuhan dilakukan terhadap Brigadir Yosua, dan ada beberapa hal yang menjadi poin kami tadi, mulai dari bagaimana hubungan antara Richard Eliezer dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Dalam persidangan diungkapkan bahwa Richard ini sebelumnya tidak mengenal dari sosok Kuat Ma'ruf, meskipun dia sudah masuk ke dalam kelompok ajudan dari Verdi Sambo sejak November 2021, baru bisa bertemu dengan Kuat Ma'ruf pada perkiraan awal April ataupun Mei 2022 saat momen puasa, dan itu pun hanya sering bertemu beberapa kali saja, dan dikatakan oleh Richard bahwa mereka tidak ada kedekatan sama sekali. Sementara itu terkait dengan kedekatannya ataupun hubungannya dengan Ricky Rizal, ini adalah sebatas sesama ajudan, di mana Verdi Sambo ini memerintahkan untuk ketiga orang, yakni mulai dari Richard Eliezer bersama dengan Ricky Rizal dan Matius maksud kami, dan juga Brigadir Yosua, di mana mereka diperintahkan untuk menjadi ajudan di rumah Saguling, di mana tugas masing-masingnya adalah untuk Richard Eliezer dia hanya standby saja di rumah Saguling, sementara itu untuk bersama dengan Matius dan juga ajudan yang satunya yakni adalah Brigadir Yosua bertugas untuk dapat mengawal Putri Chandrawati. Ada juga hal yang diungkapkan dalam persidangan ini yang juga dikatakan oleh Majelis Hakim berbeda dengan keterangan dari saksi-saksi lainnya, yakni adalah keterangan Richard Eliezer yang mengatakan bahwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati mereka tidak tinggal satu rumah, dalam hal ini adalah berbeda rumah, dan yang di Saguling adalah Putri Chandrawati, tempat Richard Eliezer berkediaman ataupun bertugas menjaga kediaman tersebut, tidak mengikuti Putri Chandrawati namun hanya menjaga kediaman tersebut. Dan hal ini menurut Majelis Hakim berbeda dengan keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, termasuk juga dari saksi Verdi Sambo ataupun terdakwa Verdi Sambo yang mengatakan bahwa dia tidak pisah rumah ataupun tidak memiliki tempat tinggal rumah yang berbeda, namun mereka tetap satu rumah. Namun hal ini dikatakan Richard Eliezer mereka tidak tinggal satu rumah. Kemudian ada juga yang menjadi highlight kami tadi saat sidang, dikatakan bahwa kalaupun misalnya Verdi Sambo ini menuju ke rumah Saguling, tempat tinggal dari Putri Chandrawati selama ini, itu pun dilakukan pada malam hari atau ketika sudah larut malam, di atas pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dan begitu cepat karena keesokan harinya Verdi Sambo kembali beraktivitas seperti biasa menjalankan tugasnya sebagai Kadif Propam Polri saat itu. Dan ini pun menjadi pertanyaan dari Majelis Hakim, apakah benar-benar mereka keduanya tinggal satu rumah. Ada juga momen menarik yang dikatakan oleh Richard Eliezer yang pada akhirnya mengatakan mereka akhirnya tinggal satu rumah. Hal ini dikarenakan pernah ada momen di mana saat itu seluruh ajudan ataupun beberapa ajudan sedang berada di rumah Saguling, namun secara tiba-tiba Brigadir Yosua bersama dengan salah satu ajudan lainnya meminta Richard Eliezer dan juga beberapa ajudan yang ada di lokasi tersebut, seperti ada Romer, kemudian juga ada yang lainnya, ini Rifan juga, mereka diminta untuk keluar dari rumah di kawasan Bangka. Dan ada kejadian pada saat mereka diminta keluar dari rumah di Bangka tersebut, kemudian hanya boleh ada dua ajudan saja yang ada di lokasi tersebut, yakni adalah Brigadir Yosua dan juga ada salah satu ajudan lainnya. Mereka hanya diminta untuk boleh di dalam, sementara lainnya keluar. Tidak lama setelah itu, Richard Eliezer mengatakan ada satu rekan dari Verdi Sambo yakni bernama Elben datang ke lokasi tersebut, dan juga sekitar 30 menit setelah itu barulah ada Verdi Sambo pulang menuju ke rumah yang ada di Bangka, dan juga yang menemani saat itu adalah Romer dan juga Sadam, ini juga merupakan ajudan dari Richard Eliezer. Barulah pada saat momen pulang itulah
Richard Eliezer mendengar bahwa Verdi Sambo ini terkesan seperti marah-marah di dalam, dan juga kami ralat setelah itu barulah ada rekannya yang bernama Elben datang, dikatakan akan datang. Namun kedatangan dari Elben ini tidak disaksikan langsung oleh Richard Eliezer, dan dia sudah berada di luar. 1 atau 2 jam kemudian setelah mereka diinstruksikan keluar dari rumah yang ada di Bangka tersebut, barulah kemudian Richard Eliezer melihat ada sosok perempuan yang keluar dari rumah di Bangka menuju ke pintu pagar tempat dia berjaga. Eliezer saat itu menjaga di bagian depan dari rumah di Bangka. Kemudian dia melihat ada sosok perempuan yang keluar sambil dalam keadaan menangis. Dan karena kebingungan, dan jadi Eliezer tidak sempat menanyakan siapa perempuan tersebut dan juga apa keperluannya berada di lokasi tersebut. Bahkan Eliezer mengatakan tidak mengetahui kapan perempuan tersebut masuk ke dalam rumah kediaman dari Verdi Sambo. Namun yang ia pastikan bahwa dia melihat saat sosok perempuan tersebut keluar menangis akan menuju keluar dari kediaman rumah Verdi Sambo, dan barulah Eliezer membantu untuk mencarikan driver dari sosok perempuan tersebut, dan dia menuju ke salah satu mobil berwarna hitam, dan barulah perempuan datang untuk dapat masuk ke dalam mobil tersebut dan meninggalkan kediaman dari Verdi Sambo. Momen inilah yang disebutkan oleh Richard Eliezer setelah kejadian ada perempuan menangis keluar dari rumah kediaman Verdi Sambo tersebut, barulah kemudian Verdi Sambo dan juga Putri Candrawati sering tinggal bersama di kediaman rumah Saguling. Dan ini juga tadi nampaknya merupakan salah satu hal yang baru diketahui oleh berbagai pihak, sehingga tadi menjadi hal menarik untuk dapat kami sampaikan kepada Anda. Selain itu juga ada poin yang tadi kami catat yang ini merupakan hal yang cukup penting juga, yakni berkaitan dengan tupoksi dan juga pekerjaan masing-masing dari masing-masing beberapa ajudan Verdi Sambo, termasuk juga Brigadir Yosua yang diungkapkan oleh Richard Eliezer langsung, di mana tadi juga kami sudah highlight ada 3 yang mengawal dari Putri Candrawati, yakni adalah Richard Eliezer sendiri, di mana dia hanya menjaga di rumah Saguling saja, standby, tidak menemani Putri Candrawati bersama dengan Matius. Sementara untuk mobile atau perjalanan sehari-hari Putri Candrawati ini dilakukan oleh Brigadir Yosua yang juga dikatakan, jadi artinya Brigadir Yosua ini bukan hanya bekerja sebagai ajudan saja, namun juga memiliki tugas sebagai supir pribadi atau driver pribadi dari Putri Candrawati, dan mereka selalu melakukan aktivitas kemana-mana berdua tanpa ditemani oleh Matius ataupun tanpa ditemani oleh Richard Eliezer. Sementara untuk Ricky Rizal tadi dikatakan tugasnya adalah di Magelang untuk mengawal anak dan juga keperluan anak dari Verdi Sambo yang sedang melakukan pendidikan di Magelang, sehingga Richard pun mengatakan tidak begitu sering berinteraksi dengan Ricky Rizal kecuali pada saat dia menuju ke Magelang dalam rangka mengawal dari Putri Candrawati ataupun Verdi Sambo saat akan diajak menuju ke Magelang di bulan Juli 2022. Dan masih berkaitan dengan kedekatan dari Brigadir Yosua dan juga Putri Candrawati yang merupakan sebatas ajudan dan juga driver, dikatakan juga bahwa Brigadir Yosua ini merupakan ajudan pribadi yang menemani Putri Candrawati kemana-mana. Kita akan simak bersama pernyataan dari Richard Eliezer dalam persidangan berikut ini. Saudara tahu selama ini korban itu ditempatkan di mana? Mohon izin yang mulia, jadi semenjak kami 4 orang bergabung dari Brimob yang mulia. Ya. Saya, Romer, Yogi dan Sadam. Kami gabung akhir November itu, korban sudah sebagai ajudannya ibu yang mulia di Saguling. Dari bulan November saat saudara masuk, korban sudah menjadi ajudan ibu. Siap yang mulia. Jadi pas kami masuk kami tahu dia ajudannya ibu. Ajudan atau ajudannya FS yang diperbantukan ke ibu? Setahu saya ajudan ibu yang mulia. Ajudan ibu. Tahu dari mana saudara bahwa dia sebagai ajudan ibu? Karena sebagai dia menjelaskan tentang jadi pada saat kami masuk pertama kali, kami bertanya yang mulia, oh abang ini tugasnya sebagai apa, abang ini sebagai apa. Di situ dijelaskan bahwa Bang Riki tugasnya di Magelang, yang naik piket itu hanya Daden dan Matius. Baru ada Bang Yos itu sebagai ajudannya ibu yang mulia. Selain Yosua siapa lagi yang ajudannya ibu? Tidak ada. Dan juga yang menjadi menarik perhatian adalah keterangan dari Richard Eliezer yang tadi dikatakan ini tidak setuju dengan keterangan dari saksi sebelumnya yang mengatakan bahwa Brigadir Yosua ini ada dugaan untuk melakukan tindak
pelecehan begitu terhadap Putri Chandrawati, dan ini pun sampai dengan saat ini masih digali oleh pihak dari majelis hakim, dan dikatakan juga oleh pihak pengacara bahwa hal ini pun yang nanti juga akan digali dan juga disamakan dengan keterangan dari BAP milik dari Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal, karena mengingat menurut pihak dari pengacara ada perbedaan BAP di awal dan juga perubahan BAP dari kedua terdakwa lainnya yang juga hadir sebagai saksi pada hari ini, yakni Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal, yang cukup berbeda dengan Richard Eliezer. Dan kita masih akan terus nantikan keterangan seperti apa yang akan dikeluarkan oleh kedua terdakwa yang akan menjadi saksi bagi Richard Eliezer pada hari ini. Namun pada hari ini yang masih memberikan keterangan adalah Richard Eliezer dan juga masih terus digali oleh majelis hakim. Abdi. Baik, Febrian, selain menanyakan kedekatan ataupun hubungan antara ketiga terdakwa, apakah hakim juga menanyakan kedekatan hubungan Richard Eliezer dengan atasannya Verdi Sambo? Ya, Abdi, kedekatan antara Richard Eliezer dan juga Verdi Sambo tadi tidak begitu dikatakan oleh Richard, mengingat dia merupakan dalam tanda kutip adalah junior dalam kalangan ajudan Verdi Sambo, karena baru masuk ke dalam kelompok ajudan Verdi Sambo ini atau bertugas. Sebelumnya dia bertugas di tempat yang lain, ini baru masuk pada awal November 2022 dan barulah saat itu pun ditugaskannya hanya menjaga di rumah Saguling saja, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini hanyalah menjaga rumah, dan juga interaksi yang dia lakukan sejauh ini adalah di dalam rumah hanya melihat Putri Chandrawati melakukan kegiatan sehari-hari. Bahkan tadi juga dikatakan bahwa ia pun melihat Verdi Sambo ini cukup jarang, karena dikatakan Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo tidak tinggal serumah, sehingga mungkin hanya melihat mereka berada dalam satu rumah yang sama pada malam hari di atas pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, dan juga keesokan harinya pun Verdi Sambo langsung meninggalkan kediaman Saguling untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau bekerja sehari-hari. Hal ini juga tadi yang dikatakan oleh Richard Eliezer. Namun tadi Richard juga mengatakan kedekatannya dengan Kuatmaruf, karena memang mereka bertiga ini dikatakan adalah saksi kunci yang melihat langsung bagaimana peristiwa di Magelang, di mana tadi sempat diceritakan oleh Richard Eliezer bahwa sempat ada kejadian di mana pada saat di Magelang Putri Chandrawati ini sedang dalam kondisi terjatuh seperti itu, meskipun Richard tidak mengatakan melihat posisi awal saat Putri Chandrawati terjatuh, namun dia menceritakan bahwa pada saat itu ia sedang berada di ruang tengah rumah yang berada di Magelang, tepatnya di sebelah samping dari ruang tengah tersebut, tiba-tiba dihampiri oleh Brigadir Yosua, dan meminta saat itu Brigadir Yosua meminta dari Richard Eliezer membantunya untuk membopong Putri Chandrawati, karena dikatakan Putri Chandrawati dalam keadaan sakit. Kemudian ia yang berada di lantai bawah barulah ke atas menuju ke lantai 2, dan pada saat di lantai 2 itulah ia melihat di dalam situ sudah ada Putri Chandrawati bersama dengan asisten rumah tangganya yakni Susi, dan juga sudah ada Kuatmaruf yang berada di sana. Karena dikatakan oleh Brigadir Yosua sebelumnya bahwa Putri Chandrawati ini dalam keadaan yang sakit, maka ia langsung bergegas untuk dapat melakukan atau membantu mengangkat seperti itu. Namun ada kode yang dikeluarkan oleh Putri Chandrawati seperti melambaikan tangan, artinya dia menolak untuk diangkat, dan pada saat Brigadir Yosua membantu untuk mengangkat pun tadi dikatakan oleh Richard Eliezer, tangan dari Brigadir Yosua pun ditepis oleh dari Putri Chandrawati. Artinya kesaksian ini pun masih konsisten sama apa yang diungkapkan oleh Richard Eliezer sesuai dengan BAP, dan juga nanti ini akan disamakan bagaimana dari kesaksian Kuatmaruf yang sampai dengan saat ini masih akan juga menjadi saksi dan mendengarkan keterangan dari Richard Eliezer. Abdi. Baik, Febrian Ahmad, kami masih akan terus menantikan informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih untuk laporan Anda untuk saat ini. Selamat kembali bertugas.